sebelumnya maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah dasar penangkapan. Iya. Jadi di sini kami disuruh wawancara nelayan. Tapi saya punya itu khususnya itu nelayan yang menangkap cumi-cumi itu, Bapak. Iya. Oke, sebelum saya mulai pertanyaan, bisakah Bapak memperkenalkan diri dulu? Iya bisa. Jadi nama Bapak Kaitanus Keluardikan. Selama ini sudah bisa puluhan tahun menggeluti laut, bekerja di laut. Kalau sampingan sih ada, tapi sedikit saya tukar. Mungkin itu. Oke, masuk ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak menentukan waktu dan lokasi yang tepat untuk menangkap cumi-cumi? Terus, apakah ada tanda-tanda atau fase bulan tertentu yang menjadi acuan? Yang selama ini Bapak kerja itu dia hanya seputar di Teluk Heras sampai di Bama, karena kami pergi di tempat lain macam di Solo sana, di Adonara itu tidak ada. Dia hanya sekitar di sini lokasi di Teluk Heras ini. Apakah ada tanda-tanda atau fase bulan tertentu yang menjadi acuan? Ya, yang menjadi acuan itu tanda-tanda yang dia makan. Pertama itu kalau kami mancing ikan asar, baru dia pegang, dia yang tangkap, dia yang makan. Dan itu tuh tandanya bahwa dia sudah makan. Maka kita mulai dari situ. Dan dia itu kalau memang mulainya itu biasanya di bulan April, Mei, Juli, Agustus, itu jalan terus sampai 6 bulan dulu. Bahkan kalau memang sampai 6 bulan itu dia masih makan, maka kita masih bermain di situ. Dia berhenti dulu baru kami bisa main ikan lain. Yang kedua, alat tangkap apa yang Bapak gunakan untuk memancing cumi-cumi, dan mengapa Bapak memilih alat tangkap tradisional daripada yang modern? Yang alat tangkap ini kami beli mata kail, pentul, besi, lalu kami rakit sendiri. Karena barang ini di pabriknya tidak ada, di perusahaan tidak ada, di toko itu orang sudah jual, karena pabriknya tidak ada. Jadi kita cari akal sendiri untuk bagaimana bisa dapat cumi-cumi ini, sehingga kita sendiri rakit. Nama alat tangkap itu apa? Bapak tadi Itu mata kail, pentul, besi, baru kita rakit sendiri. Terus umpan yang biasa Bapak mereka gunakan? Umpan yang biasa selama ini kami gunakan itu biasa yang kami pakai umpan itu umpan tembang dengan umpan layang. Apa saja tantangan atau risiko terbesar yang sering dihadapi saat menangkap cumi-cumi di laut? Risiko yang terbesar itu mungkin cuaca. Tapi tiap tahun itu kan kita sudah tahu memang tuh cuaca apa angin musim barat itu bulan apa. Apalagi di meteorologi ke apa itu kan biasanya mereka juga beri berita bilang cuacanya begini, sehingga kita bisa tahu. Nah, kondisi hasil tangkapan cumi-cumi dalam beberapa tahun terakhir, terus apakah ukurannya semakin mengecil atau jumlah semakin berkurang? Menurut Bapak, apa penyebabnya? Jumlah tahun terakhir ini cumi-cumi yang kami tangkap itu ukuran kayak itu. Ukurannya dulu itu mereka karena kita belum tahu cara tangkapnya,
sehingga cumi-cuminya itu besar semua. Lalu sekarang ini dia ya ukuran 3 kilo, 4 kilo, ada yang 7 kilo. Besarnya ada juga, mungkin besarnya juga mereka pergi menghindar di tempat lain atau bagaimana. Sehingga akhir-akhir ini ukuran tidak terlalu besar. Dulu itu ada yang sampai 1 ekor 15 kilo. Setelah cumi-cumi berhasil ditangkap, bagaimana proses pemasaran atau penjualannya? Cumi-cumi yang kami tangkap itu setelah kami tangkap langsung offer ke penampung, karena ada orang penampung di sini. Sehingga kami langsung offer di penampung, mereka kirim ke Medan. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama.